Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak cerdas sekalian, jumpa lagi bersama Pak Guru di Momo Edukasi Channel pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD semester 2, materi tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pada pembelajaran keempat. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian, lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perjuangan bersifat kedaerahan. Kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinan tertangkap, perlawanan terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Dan yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Tahukah kamu, masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal atau perkembangan, pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indische Party atau IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal, karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal, Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Berikutnya adalah masa moderat di tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda.
Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo tahun 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI, Jong Islamiyaten Bond, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Munculnya rasa kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Sejak abad ke-19, mulai muncul benih-benih rasa kebangsaan atau nasionalisme bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, khususnya Indonesia. Banyak faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Salah satunya kenangan kejayaan masa lalu. Kenangan kejayaan masa lalu, khususnya pada kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, serta kebesaran kerajaan-kerajaan Islam pada masa Majapahit, kerajaan itu mampu menguasai seluruh Nusantara. Adapun pada masa Sriwijaya, kerajaan mampu berkuasa di lautan karena pasukan maritimnya yang kuat. Anak cerdas, tahukah kamu perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan Barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah, seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Yang berikutnya adalah bidang ekonomi. Ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Yang berikutnya atau yang ketiga adalah bidang politik. Banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilaisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan, salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Berikutnya adalah bidang sosial dan budaya. Melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ada upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo Pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula di Indonesia terdapat macam-macam organisasi pemuda. Pada awal kemunculannya, organisasi-organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, organisasi pemuda bersifat nasional, dan organisasi pemuda bersifat keagamaan.
Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Nah, anak cerdas sekalian, simaklah teks bacaan berikut yang berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia yang pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia yang dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia pertama merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di gedung Indonesis Club di Jalan Keramat Raya 106. Tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 2. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda atau berwatak nasional dalam arti luas. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, berikutnya adalah isi Ikrar Sumpah Pemuda. Isi Ikrar Sumpah Pemuda yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak J.R. Logan menggunakan kata Indonesia untuk menyebut penduduk dan kepulauan Nusantara pada tahun 1850, istilah Indonesia mulai dikenal. Bahkan beberapa tokoh banyak menulis artikel tentang keberadaan Nusantara dengan istilah Indonesia dan tidak lagi dengan istilah Hindia Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah Indonesia dijadikan sebagai nama organisasi para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda, yaitu Perhimpunan Indonesia atau Indonesisch Vereniging. Istilah Indonesia makin populer setelah ditetapkannya Ikrar Sumpah Pemuda. Anak cerdas sekalian, peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Memang demikian seharusnya. Walaupun berbeda ras, suku, golongan, dan agama, tetapi derajat kita sama sebagai manusia. Tidak ada manusia yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Anak cerdas, tahukah kamu perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya serta sistem kekerabatan? Yang pertama, adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku, contohnya upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup.
Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa Tengah, khususnya Solo dan Jogja, yang suka berbicara hati-hati penuh dengan sindiran secara halus. Yang kedua, bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Anak cerdas, dengan mempelajari pergerakan kebangsaan Indonesia, kita makin tahu sejarah perjalanan perjuangan bangsa Indonesia. Kita juga tahu bahwa munculnya kesadaran nasional dan pergerakan kebangsaan Indonesia dipelopori oleh para pemuda dan pelajar. Mereka dengan segenap pemikiran dan tenaga berupaya memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Perjuangannya melalui organisasi-organisasi pergerakan yang tentunya menurut adanya kemampuan berpikir, bekerja sama, berstrategi, dan berdiplomasi. Salah satu pelajaran yang dapat kita petik adalah hasil pemikiran pemuda yang tercetus dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Pada saat itu, semua pemuda saling menyadari dan mengakui serta meletakkan ego kedaerahannya masing-masing untuk melebur dalam satu kepentingan demi terwujudnya satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar tersebut mampu memotivasi seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu mengusir penjajah. Bagaimana dengan pemuda saat ini? Bagaimana juga denganmu? Apakah kamu sudah mampu menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda? Jika sudah, kembangkan dan tingkatkanlah terus. Jika belum, mulailah dari sekarang dengan membina persatuan di sekolah dan masyarakat sekitar. Demikian video pembelajaran kita kali ini pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pada pembelajaran 4. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian bisa dapat pemberitahuan terbaru di Momo Edukasi Channel. Jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.